Bumil udah masuk trimester ketiga. Biasanya ada beberapa hal yang akan Bumil rasakan pas sudah mendekati waktu kelahiran si kecil. Apa aja sih? Yuk simak di video ini. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Selamat ya Bumil, nggak lama lagi si kecil lahir nih. Pasti ini saat-saat yang membahagiakan ya buat Bumil dan suami. Atau mungkin malah bikin deg-degan. Apalagi buat Bumil yang lagi hamil anak pertama dan masih menerka-nerka gimana rasanya melahirkan. Terus juga mungkin khawatir karena makin banyak keluhan yang dirasakan. Padahal bisa jadi apa yang Bumil rasakan itu sebenarnya tanda-tanda kalau Bumil udah makin dekat sama hari H lahiran. Supaya nggak makin khawatir, akan saya jelasin lebih lanjut di sini ya Bumil. Tapi sebelumnya udah subscribe belum ke channel YouTube-nya Halo Dokter? Kalau belum, subscribe dulu yuk. Terus jangan lupa aktifkan lambang lonceng notifikasinya supaya Bumil bisa tahu kalau ada informasi kesehatan terbaru dari Halo Dokter. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi pas udah masuk trimester ketiga, biasanya Bumil akan merasakan berbagai keluhan sebagai berikut. Yang pertama, susah tidur. Selain karena perut yang udah makin besar, Bumil juga mungkin jadi susah tidur malam atau merasa gelisah karena udah makin deket sama hari H. Jadi, biar pas melahirkan nanti Bumil tetap bertenaga, coba usahakan untuk mencukupi kebutuhan istirahat lewat tidur siang selama 30-60 menit dalam sehari ya Bumil. Yang kedua, sering pipis. Ini biasanya terjadi kalau bayi udah turun ke dalam panggul Bumil nih. Karena udah turun, kandung kemih jadi keteken deh sama rahim. Makanya frekuensi buang air kecil Bumil jadi lebih sering dari biasanya. Yang ketiga, nyeri punggung atau pinggang. Biasanya sih rasanya kayak nyeri menjelang menstruasi. Kalau Bumil mengalami keluhan-keluhan tersebut di trimester ketiga, tandanya tubuh Bumil udah memasuki masa-masa menjelang persalinan. Artinya nggak lama lagi bakal muncul tanda-tanda melahirkan. Makanya Bumil sebaiknya waspada dan segera berangkat ke rumah sakit kalau tanda-tandanya udah muncul. Apa aja sih? Yang pertama, keluar lendir kental bercampur darah dari vagina. Jadi pas lagi hamil, area serviks atau leher rahim Bumil ditutupi lendir kental untuk menjaga kandungan. Tapi kalau udah menjelang melahirkan, leher rahimnya akan ngebuka perlahan-lahan nih, sehingga lendirnya keluar dari vagina. Selanjutnya yang kedua, kontraksi. Nah, jadi ada dua jenis kontraksi palsu sama kontraksi asli. Menjelang persalinan, kedua kontraksi ini bisa aja muncul, tapi Bumil sebaiknya tahu gimana cara bedainnya. Kalau kontraksi palsu atau disebut juga kontraksi Braxton Hicks, itu biasanya berlangsungnya nggak teratur, bisa lama, bisa cepat. Terus kalau Bumil ganti posisi dari duduk jadi tiduran misalnya, kontraksinya juga bisa hilang. Udah gitu kontraksinya juga nggak sesakit kontraksi asli. Biasanya kerasanya cuma di area perut atau panggul aja. Tapi kalau kontraksi asli, biasanya berlangsung antara 30-70 detik dan jarak antar kontraksinya makin lama makin deket. Udah gitu mau Bumil gonta-ganti posisi yang lebih rileks juga biasanya kontraksinya nggak hilang-hilang. Terus kerasanya juga mulai dari bagian bawah punggung, habis itu pindah ke perut. Kalau Bumil merasakan kontraksi kayak gini, sebaiknya segera ke rumah sakit ya untuk melahirkan. Selain itu, ada juga tanda lain yang perlu Bumil waspadai, yaitu pecah ketuban. Kalau di film-film kan kelihatannya kayak keluar air yang deras dari vagina, tapi bukan pipis ya. Nah, kalau udah kayak gitu, Bumil juga mending langsung ke rumah sakit aja ya. Karena biasanya nggak lama kemudian proses persalinannya bisa dimulai. Jadi sekarang Bumil udah tahu ya apa aja tanda-tanda yang bisa muncul menjelang persalinan. Dan kapan harus segera berangkat ke rumah sakit. Nah sekarang sembari nunggu-nunggu nih, ada baiknya sih Bumil siapin berbagai perlengkapan yang harus dibawa ke rumah sakit. Yaitu tas isi baju dan peralatan mandi Bumil, tas isi perlengkapan bayi, termasuk baju, selimut, bedong, dan popoknya. Serta dokumen-dokumen penting, misalnya kartu rumah sakit, kartu asuransi atau BPJS, serta dokumen rencana persalinan. Semua barang-barang tersebut sebaiknya disimpan aja di satu tempat yang mudah dijangkau. Misalnya, di dekat pintu rumah atau dimasukin ke mobil. Jadi pas Bumil emang harus berangkat ke rumah sakit, nggak perlu repot-repot nyiapin barang lagi. Jangan lupa juga untuk mastiin siapa nanti yang bakal dampingin Bumil di rumah sakit. Bisa suami, bisa orang tua, bisa mertua. Yang penting jangan sendirian ya.
Semoga dengan mengetahui tanda-tandanya dan apa aja yang perlu disiapin menjelang melahirkan, Bumil bisa semakin siap ya menghadapi persalinan. Oke, sekian dulu informasi dari saya kali ini. Topik apa lagi ya yang sebaiknya dibahas di YouTube Halo Dokter? Share di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau Bumil masih punya pertanyaan seputar kehamilan dan melahirkan, bisa tanya dokter kandungan langsung di aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Udah download kan? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.